Halo, nama saya Nimade Dwi Aksami. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Udayana. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas dan sharing mengenai salah satu materi dari Human Capital, yaitu kompensasi finansial langsung. Dalam penjelasan materi ini, saya menggunakan buku rujukan dari Mondi dan Martosio yang berjudul Human Resource Management 14th Edition. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kompensasi finansial langsung, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata kompensasi. Terlebih untuk teman-teman yang sudah terjun ke dunia kerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai garis besar apa itu kompensasi. Kompensasi adalah total semua imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas layanan mereka atau atas jasa mereka terhadap perusahaan atau terhadap tempat kerja mereka. Nah, kompensasi juga merupakan alat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya, perusahaan menyediakan paket kompensasi yang sangat kompetitif, terdiri dari jumlah gaji yang menguntungkan dan tunjangan karyawan. Nah, biasanya kan ada nih perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan tunjangan kepada karyawan mereka. Salah satunya tunjangan kesehatan atau asuransi kesehatan. Tujuan keseluruhan dari kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Mengapa kompensasi itu sangat penting? Karena pertama, kompensasi atau bayaran dapat membantu menentukan standar hidup seseorang. Nah, dengan upah yang lebih tinggi memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar mereka seperti makanan dan tempat tinggal lebih mudah daripada yang berpenghasilan rendah. Jadi, jika seseorang memiliki penghasilan yang lebih tinggi, maka sangat mudah untuk mereka menentukan standar hidup dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki penghasilan lebih rendah daripada mereka. Nah, gaji yang lebih tinggi juga memungkinkan orang untuk menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidup mereka. Misalnya, lebih sering mengunjungi restoran, dapat menikmati kendaraan bermobil, bahkan melakukan liburan-liburan baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, yang kedua, tingkat upah juga mempengaruhi sikap karyawan, seperti dengan adanya kompensasi atau upah kerja itu dapat meningkatkan kepuasan kerja. Tapi setiap karyawan juga harus berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih baik. Nah, dengan pekerjaan yang lebih baik, dengan pekerjaan dan produktivitas yang baik yang dihasilkan oleh karyawan, maka tingkat upah juga pasti akan mengikuti, seiring waktu juga akan mengikuti dengan hasil kerja mereka. Jadi dengan tingkat upah tersebut dapat mempengaruhi sikap karyawan, karena dengan adanya upah yang tinggi, bahkan tingkat upah yang sewaktu-waktu dapat meningkat tuh sangat membantu sikap karyawan dalam kepuasan kerja. Yang ketiga, ada jenis pembayaran. Nah, pembayaran insentif menyelaraskan kepentingan karyawan dengan misi perusahaan. Karyawan dan perusahaan sama-sama berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Kompensasi insentif ini melayani kepentingan bersama. Misalnya, karyawan sales atau karyawan marketing memiliki potensi untuk memperoleh gaji atau memperoleh upah atau insentif yang lebih besar untuk mencapai tujuan penjualan yang semakin tinggi. Kenapa? Karena biasanya karyawan sales atau karyawan marketing tersebut memiliki target kerja yang tinggi. Misalnya pada karyawan sales perusahaan atau perusahaan mobil lah, misalnya mereka ditargetkan dalam sebulan untuk menjual 10 unit mobil. Nah, jika target tersebut tercapai bahkan lebih, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan insentif. Yang kedua, ada kompensasi finansial langsung, terdiri dari gaji yang diterima seorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, maupun bonus. Nah, di sini
kompensasi finansial langsung contohnya seperti pembayaran prestasi, pembayaran insentif. Pembayaran insentif ini termasuk seperti komisi, bonus, pembagian keuntungan, dan opsi saham. Juga ada pembayaran tertangguh atau tabungan hari tua atau saham kumulatif. Nah, gaji di sini merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja atau jumlah barang yang dihasilkan, atau bisa juga banyaknya pelayanan yang diberikan oleh karyawan tersebut terhadap suatu pekerjaan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besaran upah tuh dapat berubah-ubah tergantung pada pengeluaran yang dihasilkan. Selanjutnya ada komisi. Nah, komisi dan bonus ini mungkin mirip-mirip ya pengertiannya. Itu merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Kalau komisi tersebut bisa diartikan dengan mungkin bagi hasil antara perusahaan dan karyawan. Misalnya perusahaan dapat memenuhi target tahunan 50% dari yang ditargetkan, maka sisa dari target yang dihasilkan tersebut bisa dibagikan dengan karyawannya. Kalau bonus itu merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bonus ini mirip lebih ke insentif ya, misalnya kayak saya bahas tadi seperti sales mobil tersebut. Selanjutnya ada kompensasi finansial tidak langsung. Nah, selain kompensasi finansial langsung, perusahaan juga biasanya memberikan kompensasi finansial tidak langsung atau berupa imbalan kerja. Ini terdiri dari semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Bentuk kompensasi ini mencakup berbagai macam penghargaan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan, seperti liburan berbayar atau perawatan medis. Kompensasi non-finansial ini terdiri dari kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang itu bekerja. Nah, contoh berarti dari kompensasi non-finansial tersebut termasuk pelatihan untuk karyawan, di mana dengan adanya pelatihan sangat menguntungkan bagi pekerja, karena dengan adanya pelatihan pekerja dapat mengupgrade skill yang dimiliki serta menambah wawasan pekerja. Tidak hanya menguntungkan pekerja ya, pelatihan ini juga menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan adanya pelatihan yang diharapkan juga kinerja yang dilakukan karyawan juga semakin meningkat dengan wawasan atau skill baru yang diterima dari mengikuti latihan tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai komponen-komponen kompensasi finansial langsung. Nah, komponen-komponen dari kompensasi finansial langsung tersebut termasuk gaji pokok, meliputi upah per jam atau gaji, dan berbagai penyesuaian terhadap pembayaran pokok seiring waktu. Nah, kategori-kategori tersebut adalah yang pertama, penyesuaian biaya hidup, upah senioritas, upah berbasis kinerja atau upah pantas, dan berbagai jenis seperti upah insentif. Dan yang terakhir ada upah yang berfokus pada individu, atau termasuk upah berbasis kompetensi. Komponen-komponennya yaitu yang pertama ada pembayaran basis karyawan, di mana sebagian besar karyawan menerima pembayaran dasar seiring waktu. Nah, profesional SDM atau biasanya kita ketahui misalnya HRD bekerja dengan manajer dan penyedia untuk melakukan penyesuaian terhadap pembayaran pokok. Nah, ada berbagai metode untuk melakukan penyesuaian ini.
HRD bekerja dengan manajer dan penyedia untuk menyesuaikan gaji pokok karyawan berdasarkan satu atau lebih dari 4 jenis kompensasi finansial langsung. Yang komponen yang kedua yaitu pembayaran dasar atau gaji pokok. Di sini karyawan menerima pembayaran dasar atau uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Pembayaran dasar berulang yaitu karyawan terus menerima gaji pokok selama mereka tetap bekerja dan selama mereka masih dalam perusahaan tersebut. Perusahaan menyalurkan gaji pokok kepada karyawan dalam dari dua bentuk. Yang pertama, pembayaran per jam dengan upah atau sebagai gaji. Karyawan mendapat bayaran per jam untuk setiap jam kerjanya. Mereka mendapatkan gaji untuk melakukan pekerjaan mereka terlepas dari berapa jam sebenarnya mereka bekerja. Selanjutnya ada penyesuaian hidup. Nah, penyesuaian hidup ini merupakan kategori-kategori dari kompensasi finansial langsung, di mana penyesuaian hidup ini bisa disebut dengan cost of living adjustment atau disingkat COLA, merupakan kenaikan gaji pokok berkala yang didasarkan pada perubahan harga sebagaimana dicatat oleh Indeks Harga Konsumen atau IHK. COLA paling umum di antara pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja karena salah satu tujuan utama dari serikat pekerja adalah untuk melindungi standar hidup keanggotaannya. Ketika serikat pekerja menekan biaya hidup, serikat pekerja mungkin mencoba menekan manajemen untuk memasukkan cost of living adjustment atau penyesuaian hidup tersebut yang jarang ditemukan di luar lingkungan kerja yang memiliki serikat pekerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai seniority pay. Seniority pay atau senioritas adalah lamanya waktu seseorang karyawan bekerja dengan perusahaan, divisi, departemen, atau profesi mereka. Dengan sistem pembayaran senioritas ini memberi imbalan kepada karyawan dengan penambahan berkala ke gaji pokok sesuai dengan lamanya layanan yang diberikan karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, biasanya senioritas pay ini diberikan kepada karyawan-karyawan senior yang telah lama mengabdi kepada perusahaan tersebut. Karyawan berhak mendapatkan senioritas pay ini karena telah lama membantu perusahaan tersebut mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Nah, perusahaan juga mungkin harus memikirkan ini ya, karena tidak semua perusahaan menerapkan sistem senioritas pay. Nah, rencana pembayaran ini mengasumsikan bahwa karyawan menjadi lebih berharga bagi perusahaan dengan waktu yang telah karyawan berikan terhadap perusahaan tersebut. Karena jika tidak dihargai, maka karyawan tersebut akan pergi. Misalnya mereka udah kerja lama di perusahaan tersebut, tapi mereka tidak dihargai dengan hasil dari payah mereka mengabdi terhadap perusahaan tersebut. Nah, jadi mereka bisa pergi dan mereka tidak memiliki gagasan yang jelas dan bahwa gaji mereka akan meningkat seiring waktu. Jadi mereka tuh tidak menafsir gaji mereka akan meningkat karena mereka senioritas di sana, tapi biasanya perusahaan, maka saya bilang tadi tidak semua perusahaan menerapkan senioritas pay tersebut. Maka jika tidak diterapkan senioritas pay tersebut, maka mungkin karyawan akan memikirkan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan mencari perusahaan lain yang dapat memberikan tunjangan atau upah yang lebih dari perusahaan sebelumnya. Nah, alasan ini berasal dari teori human capital yang menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan menghasilkan modal produktif yang dikenal sebagai sumber daya manusia. Nah, karyawan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seperti itu dari mengikuti pendidikan atau pelatihan formal, termasuk pengalaman di tempat kerja. Seiring waktu, karyawan mungkin memperbaiki keterampilan yang ada atau memperoleh keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih produktif. Dengan demikian, senioritas memberikan penghargaan kepada karyawan
karena memperoleh dan memperbaiki keterampilan mereka sebagaimana yang telah diindekskan oleh sistem senioritas di perusahaan tersebut. Secara historis, program pembayaran senioritas adalah metode umum untuk menghargai kinerja karyawan, apalagi kinerja karyawan yang telah lama mengabdi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada, namun sebagian besar perusahaan mengesampingkan penggunaan rencana senioritas. Mereka biasanya menggunakan metode pembayaran untuk kinerja yang secara eksplisit seperti mengukur kinerja seperti metode pembayaran prestasi dan metode pembayaran insentif. Nah, biasanya perusahaan jarang menggunakan metode senioritas. Perusahaan lebih melihat kinerja dan prestasi karyawan tersebut di tempat kerja, karena beberapa perusahaan memiliki pemikiran untuk apa mereka ada karyawan lama tetapi produktivitasnya tidak meningkat, sedangkan ada karyawan baru yang memiliki kinerja lebih baik dan lebih produktif. Nah, meningkatnya tekanan kompetitif dan ekonomi juga menjadikan hal sangat penting bahwa perusahaan sekiranya menghargai karyawan sepadan dengan kontribusi mereka terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya ada bayaran berbasis kinerja. Nah, bayaran berbasis kinerja diatur oleh seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan. Untuk memaksimalkan tujuan dari perusahaan, penting untuk menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja. Nah, aturan dasar ini berlaku untuk semua organisasi, mulai dari presiden perusahaan, direktur, manajer, hingga karyawan per jam yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Tujuan pembayaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberi penghargaan kepada mereka yang telah membantu dan memberikan hasil kinerja yang baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan diberikannya insentif yang tepat, sebagian besar karyawan akan bekerja lebih keras dan lebih giat. Nah, selanjutnya ada tinjauan penentu kompensasi finansial langsung. Profesional SDM atau HRD terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menetapkan struktur pekerjaan, kebijakan kompensasi, dan struktur pembayaran. Masing-masing struktur ini didasarkan pada berbagai praktik. Sebagai contoh, struktur pekerjaan adalah hasil dari implementasi dari analisis pekerjaan dan teknik evaluasi pekerjaan. Selanjutnya, struktur pekerjaan adalah seperangkat pekerjaan yang telah ditetapkan atau dirancang dalam memberikan gambaran struktur pekerjaan atau hierarki, seperti pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih tinggi, lebih banyak tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang memiliki, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks harus dibayar lebih dari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih rendah, lebih sedikit tanggung jawab, dan pekerjaan yang tugasnya kurang rumit. Nah, diharapkan sih ya, sebenarnya perusahaan tuh harus menghargai karyawan-karyawan yang memiliki job desk atau memiliki struktur pekerjaan yang rumit atau lebih banyak dibandingkan dengan karyawan yang memiliki job desk yang tidak sebanding banyaknya dengan yang lainnya. Tapi pada kenyataannya banyak karyawan yang memiliki job desk lebih tinggi mendapatkan kompensasi yang lebih rendah atau mendapatkan gaji lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang memiliki job desk lebih sedikit daripada mereka. Struktur kerja yang konsisten secara internal mengakui secara formal perbedaan karakteristik pekerjaan yang memungkinkan manajer untuk menetapkan upah yang sesuai. Profesional SDM menggunakan evaluasi kerja secara sistematis untuk mengenali perbedaan dalam nilai relatif di antara serangkaian pekerjaan dan untuk menetapkan perbedaan upah yang sesuai. Nah, dengan adanya struktur pekerjaan atau job description dapat membantu HRD untuk menetapkan perbedaan upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada pengaruh kontekstual pada kompensasi finansial langsung. Nah, ada banyak faktor
yang harus dipertimbangkan oleh profesional SDM ketika membangun program kompensasi. Pertimbangan yang paling menonjol adalah serikat kerja, ekonomi, perbedaan upah antar industri, dan berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan. Pertama, kita akan membahas mengenai pasar tenaga kerja. Nah, potensi karyawan yang berlokasi di area geografis tempat karyawan direkrut merupakan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja untuk beberapa pekerjaan jauh melampaui lokasi operasi perusahaan, ya, karena memang pada kenyataannya lokasi perusahaan bukan menjadi jaminan bahwa SDM yang berada pada lingkungan tersebut cocok untuk perusahaan tersebut. Ketika ekonomi global semakin menetapkan biaya tenaga kerja, pasar tenaga kerja global semakin penting sebagai penentu kompensasi finansial bagi individu. Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana pasokan tenaga kerja bertemu dengan permintaan. Singkatnya, pasar tenaga kerja merupakan tempat bertemunya si pemilik kerja dengan pencari kerja. Nah, selanjutnya ada serikat pekerja. Serikat pekerja dalam Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional menyatakan dukungan legislatif dalam skala luas untuk hak karyawan berorganisasi dan terlibat dalam perundingan bersama. Serikat pekerja biasanya lebih suka menentukan kompensasi melalui proses perundingan bersama yang menggambarkan negosiasi antara serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawan dan perusahaan manajemen. Kutipan dari Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional menetapkan bidang-bidang perundingan bersama wajib antara manajemen dan serikat pekerja sebagai upah, jam kerja, dan syarat ketentuan kerja lainnya. Dan di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 membahas tentang ketenagakerjaan. Yang dalam undang-undang ini membahas mengenai serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Selanjutnya ada ekonomi. Nah, ekonomi pasti dan sangat mempengaruhi keputusan kompensasi finansial. Misalnya, dengan adanya ekonomi yang buruk atau situasi tertekan umumnya meningkatkan pasokan tenaga kerja dan ini berfungsi untuk menurunkan tingkat pasar. Selain itu, perusahaan sering memilih untuk tidak memberikan kenaikan gaji untuk berkontribusi pada tujuan pengendalian biaya dalam lingkungan ekonomi yang lambat di mana kegiatan bisnis cenderung menurun. Ya, tentu saja karena ekonomi menurun, maka perusahaan tidak dapat menjanjikan memberikan kompensasi atau gaji yang meningkat. Bahkan dengan adanya ekonomi yang menurun, bisa saja perusahaan memberikan gaji atau upah lebih lambat daripada waktu yang telah ditetapkan. Nah, ekonomi yang sedang booming atau sedang meningkatnya perekonomian menghasilkan persaingan yang lebih besar untuk pekerja dan upah tenaga kerja yang diharapkan meningkat. Nah, perekonomian ini tentu sangat berpengaruh ya terhadap kompensasi kompensasi finansial langsung yang didapatkan oleh karyawan. Terlebih pada saat sekarang yang dialami di seluruh dunia, perekonomian sangat turun karena adanya pandemi COVID-19 atau corona ini. Nah, semenjak terjadinya pandemi COVID-19 ini,
sumber-sumber perekonomian masyarakat tersebut kian menurun, terlebih sektor jasa seperti misalnya di Bali contohnya, sektor pariwisata tersebut sangat mengalami penurunan jauh drastis. Banyak sekali karyawan yang mengalami unpaid leave atau dirumahkan, bahkan tidak banyak juga karyawan yang mengalami PHK. Hal ini tentu sangat di luar kendali perusahaan, bahkan di luar kendali pemerintah juga, karena ini termasuk bencana yang bisa kita halangi. Maka dari itu perekonomian ini sangat menentukan besaran kompensasi atau besaran gaji dan pendapatan perusahaan. Nah, dengan ekonomi yang baik, tentu saja akan membantu dan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Jika perekonomian turun, maka tentu saja pendapatan perusahaan juga turun, sehingga pemberian gaji atau pemberian upah kepada karyawan menjadi terganggu. Selanjutnya ada diferensiasi upah antar industri. Nah, dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan berusaha untuk menarik dan mempertahankan individu-individu terbaik yang dimiliki dalam sebagian pekerjaan dengan menawarkan paket upah dan tunjangan yang menguntungkan karyawan. Sayangnya tidak semua perusahaan menggunakan sistem ini. Beberapa perusahaan tidak dapat bersaing berdasarkan upah dan tunjangan. Memang ada perbedaan upah di setiap industri. Perbedaan ini dikenal sebagai upah antar industri atau perbedaan kompensasi. Nah, perbedaan antar industri dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk pasar produksi, tingkat intensitas modal, profitabilitas industri, serikat kerja, dan campuran gender dari tenaga kerja. Campuran gender itu seperti kita ketahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada legislasi federal dan undang-undang negara bagian juga dapat mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima seseorang dan bagaimana jumlah itu ditentukan. Misalnya undang-undang upah yang berlaku menentukan bagaimana tarif harus dihitung. Di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam banyak uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh mereka. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan evaluasi pekerjaan untuk membangun struktur pekerjaan atau job struktural. Nah, evaluasi pekerjaan adalah proses yang menentukan nilai relatif dari satu pekerjaan dalam kaitannya dengan yang lain. Dalam metode peringkat evaluasi pekerjaan, penilai memeriksa deskripsi dari setiap pekerjaan yang dievaluasi dan mengatur pekerjaan sesuai dengan nilainya bagi perusahaan. Selanjutnya ada metode klasifikasi melibatkan definisi jumlah kelas atau nilai untuk menggambarkan sekelompok pekerjaan. Dalam metode perbandingan faktor, penilai tidak perlu mengingat seluruh pekerjaan saat mereka mengevaluasi. Sebaliknya, mereka membuat keputusan pada aspek atau faktor yang terpisah dari pekerjaan mereka. Selanjutnya ada metode poin. Nah, dalam metode poin, penilai menetapkan nilai numerik untuk faktor pekerjaan tertentu.
seperti pengetahuan yang dibutuhkan. Jumlah dari nilai-nilai ini memberikan penilaian kuantitatif dari nilai relatif kerjaan. Dari yang saya jelaskan tadi itu merupakan point of metode-metodenya. Di sini saya menjelaskan lebih lanjut mengenai metode tersebut. Selanjutnya, yang pertama ada metode peringkat. Nah, metode peringkat adalah yang paling sederhana dari 4 metode evaluasi pekerjaan. Dalam evaluasi pekerjaan metode peringkat, penilai memeriksa deskripsi dari setiap pekerjaan yang dievaluasi dan mengatur pekerjaan sesuai dengan nilainya bagi perusahaan. Prosedur ini pada dasarnya sama dengan pemeringkatan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Satu-satunya perbedaan adalah di sini perusahaan mengevaluasi pekerjaan itu mengevaluasi bagaimana sistem kerja mereka, bagaimana kinerja mereka. Selanjutnya ada metode klasifikasi. Nah, metode klasifikasi ini merupakan metode yang melibatkan sejumlah kelas atau nilai untuk menggambarkan sejumlah pekerjaan dalam mengevaluasi pekerjaan dengan metode ini. Penilai membandingkan deskripsi pekerjaan dengan kelas deskripsi. Deskripsi kelas mencerminkan perbedaan antara kelompok pekerjaan di berbagai tingkat kesulitan. Deskripsi kelas yang paling sesuai dengan deskripsi pekerjaan menentukan klasifikasi untuk pekerjaan itu. Nah, misalnya dalam mengevaluasi pekerjaan seperti resepsionis, deskripsi pekerjaan resepsionis tersebut mencakup tugas-tugas, contohnya sebagai berikut. Pertama, menyambut dan mengumumkan pengunjung. Yang kedua, menjawab panggilan telepon dan memberikan rute, menyambungkan rute telepon tersebut baik ke manajer maupun ke divisi-divisi atau departemen lainnya. Yang berikutnya ada menerima dan merutekan email. Nah, biasanya atau tidak sedikit perusahaan yang menggunakan resepsionis sebagai penerima dan pengirim email. Jadi kalau kita mengirim email kepada perusahaan, tidak jarang email tersebut dibalas dan dikirimkan oleh resepsionis. Selanjutnya ada metode perbandingan faktor. Nah, metode perbandingan faktor lebih terlibat daripada metode kualitatif yang dua metode kualitatif sebelumnya yang kita bahas. Nah, metode perbandingan faktor mengevaluasi pekerjaan mengasumsikan bahwa ada 5 faktor universal yang terdiri dari pertama persyaratan mental, yang kedua ada keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Evaluator membuat keputusan tentang faktor-faktor ini secara independen. Nah, 5 faktor tersebut adalah pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya sebutkan tadi, itu persyaratan mental, yang dimana mencerminkan sifat mental seperti kecerdasan penalaran dan imajinasi. Yang kedua ada keterampilan yang berkaitan dengan fasilitas dalam koordinasi otot dan pelatihan dalam interpretasi tayangan sensorik. Yang ketiga ada persyaratan fisik yang melibatkan duduk, berdiri, berjalan, mengangkat, dan sebagainya. Selanjutnya ada tanggung jawab yang mencakup bidang-bidang seperti bahan baku, uang, catatan, dan pengawasan. Yang terakhir ada kondisi kerja. Nah, kondisi kerja yang mencerminkan pengaruh lingkungan dari kebisingan, iluminasi, ventilasi, bahaya, dan jam. Selanjutnya
Metode selanjutnya yang terakhir yaitu metode poin. Nah, dalam metode poin, penilai menetapkan nilai numerik untuk faktor pekerjaan tertentu, seperti pengetahuan yang diperlukan, dan jumlah nilai-nilai ini memberikan penilaian kuantitatif dari nilai relatif pekerjaan. Secara historis, beberapa variasi dari rencana titik telah menjadi pilihan paling populer. Rencana titik membutuhkan waktu dan upaya untuk mendesain. Fitur penubusan dari metode ini adalah setelah dikembangkan, rencana itu berguna dalam waktu yang lama. Dalam lingkungan saat ini, umur simpan mungkin jauh lebih sedikit dalam hal apapun ketika pekerjaan baru diciptakan dan pekerjaan lama secara substansial berubah. Analisis pekerjaan harus dilakukan dan deskripsi pekerjaan ditulis ulang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada berbagai kebijakan kompensasi kompetitif. Secara umum, kebijakan pembayaran kompetitif mengacu pada tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Pilihan tingkat pembayaran termasuk apakah ketinggalan zaman metode yang digunakan tersebut, apakah cocok atau dapat memimpin tingkat rata-rata upah pasar. Bauran pembayaran mengacu pada komposisi kompensasi finansial langsung atau kompensasi inti, dan kompensasi finansial tidak langsung atau imbalan kerja karyawan. Pilihan tentang bagaimana menyusun pembayaran, misalnya gaji pokok, insentif jangka pendek, dan tunjangan karyawan, serta tunjangan lainnya. Semuanya harus dibuat dan disusun dan direncanakan baik-baik oleh perusahaan. Selanjutnya, komponen paket kompensasi membantu memfokuskan kinerja karyawan pada apa yang diharapkan perusahaan, seperti layanan pelanggan yang lebih baik, penjualan yang meningkat, serta penggunaan teknologi yang inovatif. Selanjutnya ada kebijakan kompensasi tingkat pembayaran. Nah, di sini kita akan meninjau 3 kebijakan tingkat pembayaran yang diikuti oleh bauran pembayaran. Yang pertama ada lead pasar, di mana perusahaan yang mengejar kebijakan kepemimpinan pasar adalah organisasi yang membayar upah dan gaji lebih tinggi daripada perusahaan pesaing. Dengan menggunakan metode strategi ini, mereka merasa bahwa akan dapat menarik karyawan berkualitas tinggi, produktif, dan dengan demikian mencapai biaya tenaga kerja per unit yang lebih rendah. Nah, lead pasar sini bisa diartikan sebagai penguasa pasar ya. Jadi dengan adanya penguasa pasar di sini, mereka mengharapkan dengan status mereka sebagai penguasa pasar, mereka dapat menarik karyawan yang memiliki kualitas tinggi, memiliki produktivitas yang tinggi, dengan mencapai biaya tenaga kerja per unit yang lebih rendah. Selanjutnya ada pertandingan pasar. Nah, kebijakan kecocokan pasar adalah upah rata-rata yang disediakan sebagian besar pemberi kerja untuk pekerjaan serupa di bidang atau industri tertentu. Banyak organisasi memiliki kebijakan yang menyerukan untuk membayar tingkat pasar. Di perusahaan seperti ini, manajemen percaya bahwa dia masih dapat memperkerjakan orang yang berkualitas dan tetap kompetitif. Selanjutnya ada lag pasar. Nah, di sini perusahaan dapat memilih untuk membayar di bawah tingkat pasar atau kebijakan kelambatan pasar
karena kondisi keuangan yang buruk atau karena mereka mempekerjakan karyawan yang keterampilannya rendah, dan dampak yang diharapkan terhadap keberhasilan perusahaan relatif rendah juga daripada karyawan yang memiliki dampak keterampilan yang diharapkan jauh lebih baik terhadap perusahaan. Sebagai contoh, nah, di perusahaan farmasi yang sangat bergantung pada penelitian dan pengembangan sistem, pengembangan tersebut justru tentu akan membutuhkan strategi dan ilmu yang lebih banyak dibandingkan dengan pekerja layanan kebersihan yang mungkin menerima tarif gaji di bawah pasar dibandingkan dengan ilmuwan riset yang secara langsung bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan melalui pengembangan produk yang inovatif. Selanjutnya ada penggunaan survei kompensasi untuk penentuan harga pekerjaan dan menentukan struktur upah kompetitif pasar. Survei kompensasi memungkinkan para HRD untuk mengetahui tingkat pembayaran antar para pesaingnya. Nah, menetapkan nilai dolar untuk pekerjaan perusahaan dianggap sebagai penentuan harga pekerjaan. Sini ada kelas gaji, yaitu sebuah kelas kelas untuk membayar pengelompokan pekerjaan yang serupa untuk menyederhanakan price pada pekerjaan tersebut. Misalnya, jauh lebih nyaman bagi organisasi untuk memberi harga 15 memberikan nilai 15 kepada gaji daripada 200 pekerjaan. Sederhananya, pendekatan ini mirip dengan praktik perguruan tinggi atau universitas dalam pengelompokan nilai 90-100 yang diberikan atau dimasukkan dengan kategori A, nilai 80-89 dikategorikan dengan nilai B, dan seterusnya. Dalam mengikuti pendekatan ini, perusahaan juga menghindari saran yang salah tentang ketepatan. Meskipun rencana evaluasi pekerjaan mungkin sistematis dan tidak ada yang ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kisaran gaji. Setelah nilai gaji ditentukan, keputusan selanjutnya adalah apakah semua orang yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima upah yang sama atau apakah kisaran gaji harus digunakan untuk menentukan ini. Rentang pembayaran mencakup tingkat pembayaran minimum dan maksimum dengan variasi yang cukup antar keduanya untuk memungkinkan perbedaan pembayaran yang signifikan. Kisaran gaji pada umumnya lebih disukai daripada tarif gaji tunggal karena memungkinkan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan kinerja dan lama layanan. Pembayaran ini kemudian berfungsi sebagai insentif positif. Ketika rentang gaji digunakan, maka perusahaan harus mengembangkan metode untuk memajukan individu melalui rentang tersebut. Perusahaan biasanya menggunakan rentang-rentang yang berbeda untuk pekerjaan yang lebih berharga bagi perusahaan. Selanjutnya ada broad banding. Broad banding adalah teknik yang meruntuhkan banyak nilai gaji. Nah, broad banding atau nilai gaji yang menjadi beberapa pita lebar untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Karyawan saat ini
melakukan tugas yang lebih beragam daripada sebelumnya. Nah, world banding ini menciptakan dasar untuk sistem kompensasi yang lebih sederhana, yang tidak menekankan struktur dan kontrol, dan menempatkan kepentingan yang lebih besar pada penilaian dan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel. Banding di sini juga dapat mempromosikan pengembangan lateral karyawan yang mengalihkan perhatian langsung dari peluang promosi vertikal. Penurunan penekanan pada tingkat pekerjaan harus mendorong karyawan untuk melakukan lintas fungsi ke pekerjaan yang berada pada tingkat yang sama atau bahkan lebih rendah, karena tingkat upah mereka akan tetap tidak berubah. World banding memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam rentang, yang memungkinkan lebih banyak pergerakan karyawan dalam rentang dan dapat mengurangi kebutuhan untuk promosi. Selanjutnya ada sistem upah 2 tingkat. Nah, sistem upah 2 tingkat memberikan penghargaan kepada karyawan yang baru direkrut kurang dari karyawan yang sudah mapan. Di bawah dasar sementara, karyawan memiliki kesempatan untuk maju dari tingkat upah itu dari entry level yang telah ditetapkan ke tingkat yang lebih tinggi, yang biasanya dinikmati oleh karyawan yang lebih senior. Sistem 2 tingkat ini, sistem 2 tingkat permanen memperkuat perbedaan tingkat upah dengan mempertahankan skala gaji terpisah. Skala upah yang lebih rendah berlaku untuk karyawan yang baru direkrut dan karyawan saat ini menikmati skala pembayaran yang lebih tinggi. Meskipun pembayaran langsung dalam setiap skala tingkat maksimum yang dicapai oleh karyawan baru yang direkrut selalu lebih rendah daripada skala gaji karyawan senior. Penyesuaian tingkat pembayaran yaitu ketika rentang gaji telah ditentukan dan pekerjaan yang ditetapkan untuk membayar nilai, mungkin menjadi jelas bahwa beberapa pekerjaan dibayar lebih tinggi dan yang lainnya dibayar lebih rendah. Pekerjaan bergaji rendah biasanya dibawa ke minimum kisaran gaji sesegera mungkin. Jika satu atau lebih karyawan wanita harus berada dalam pekerjaan yang masuk dalam lingkaran ini, pemberi kerja dapat segera belajar lebih dari yang diinginkan mengenai undang-undang pembayaran dan undang-undang pembayaran adil. Praktik manajemen yang mungkin menempatkan pekerjaan di peringkat gaji yang tepat dan meningkatkan upah mereka yang berada di pekerjaan itu. Ini adalah ide bagus jika karyawan tersebut memenuhi syarat untuk pekerjaan yang berperingkat tinggi dan lowongan kerja yang tersedia. Kemungkinan lainnya adalah membawa tingkat pekerjaan dan gaji karyawan ke jalur melalui pemotongan gaji. Meskipun keputusan ini mungkin tampak logis, pada umumnya ini bukan praktik manajemen yang baik, karena tindakan ini akan menghukum karyawan karena situasi yang tidak mereka ciptakan. Di suatu tempat di antara dua solusi yang mungkin adalah yang ketiga, yaitu untuk membekukan tingkat sampai kenaikan gaji dengan lintas pekerjaan. Penentuan pekerjaan bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan usaha yang tidak pernah berakhir. Ini adalah salah satu tugas yang mungkin tidak disukai manajer, tetapi harus dilakukan oleh manajer tersebut. Selanjutnya ada
Kompresi gaji. Nah, kompresi gaji terjadi ketika karyawan yang kurang berpengalaman dibayar sebanyak atau lebih dari karyawan yang telah lama bekerja di organisasi sebagai akibat peningkatan bertahap dalam gaji awal dan penyesuaian gaji yang terbatas untuk karyawan jangka panjang. Kompresi gaji terus menjadi tantangan utama bagi manajer keuangan atau manajer HRD dalam resesi ketika pemotongan gaji dan pembukuan fokus pada berita harian. Nah, kompensasi gaji biasanya terjadi ketika hanya ada perbedaan upah minimum dengan berbagai tingkat keterampilan dan tanggung jawab. Kompresi gaji dapat menyebabkan orang dalam pekerjaan yang kurang bertanggung jawab menghasilkan lebih dari pekerja dalam kompresi gaji yang memiliki lebih banyak tanggung jawab. Sebagai contohnya, yaitu kompresi gaji yang terjadi ketika seorang pekerja menghasilkan sebanyak atau lebih dari atasan mereka. Nah, alasan ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh karyawan yang dibayar lembur atau premi untuk pekerjaan tersebut tidak memperoleh manfaatnya atau penyedia rancangan di perusahaan ini tidak memperoleh manfaat dari sistem ini. Berikutnya ada diskusi mengenai kompensasi untuk perwakilan penjualan. Nah, merancang program kompensasi untuk karyawan penjualan atau marketing atau karyawan sales melibatkan pertimbangan unik seperti rumus untuk menentukan pembayaran insentif. Nah, dalam merancang program kompensasi untuk karyawan marketing atau karyawan penjualan melibatkan pertimbangan unik, yaitu yang pertama ada rasio gaji pokok, ada komisi dan bonus yang tepat harus ditetapkan. Karena alasan ini, tugas ini mungkin menjadi milik staf penjualan atau staf marketing dan bukan tanggung jawab dari pihak SDM. Namun demikian, banyak praktik kompensasi umum berlaku untuk karyawan marketing. Misalnya, konten pekerjaan, nilai pekerjaan relatif, dan nilai pasar kerja adalah semua faktor yang relevan yang dapat mempengaruhi pekerjaan marketing. Pendekatan gaji langsung adalah salah satu hal yang ekstrim dalam kompensasi penjualan. Kenapa? Karena dalam metode ini tenaga penjualan menerima gaji tetap terlepas dari tingkat penjualan mereka. Organisasi menggunakan gaji langsung terutama untuk menekankan dukungan produk setelah penjualan. Misalnya, perwakilan penjualan yang sebagian besar berurusan dengan pemerintah federal secara terus-menerus sering menerima bentuk kompensasi ini. Hal ekstrim lainnya adalah komisi langsung, di mana gaji orang tersebut sepenuhnya ditentukan dari presentasi penjualan mereka. Jika karyawan marketing atau waraniaga tersebut tidak memenuhi target penjualan, maka individu tersebut tidak menerima gaji. Di sisi lain, perwakilan penjualan atau karyawan-karyawan penjualan
atau istilahnya karyawan marketing tersebut sangat produktif, maka tidak dapat dipungkiri karyawan tersebut memperoleh banyak uang dari hasil kerja mereka. Nah, jika untuk karyawan marketing atau karyawan penjualan, tentu ada insentif yang mereka dapat dari hasil penjualannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, karyawan marketing atau karyawan penjualan tersebut mendapatkan insentif berupa seberapa banyak atau seberapa besar target penjualan yang telah dilampaui oleh mereka. Semakin banyak atau semakin besar target penjualan yang telah dilewati atau semakin banyak unit yang telah mereka jual, bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan oleh perusahaan, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan insentif dan insentif yang lebih dari karyawan lainnya yang melakukan penjualan lebih rendah daripada individu tersebut. Nah, kemungkinan di antara hal-hal ekstrim tersebut terdapat varietas kombinasi gaji setengah dan komisi setengah. Hal tersebut meningkat ketika perusahaan menambahkan berbagai jenis bonus ke paket kompensasi dasar. Penekanan yang diberikan kepada komisi atau gaji tergantung pada beberapa faktor yang termasuk filosofi organisasi terhadap pelayanan, sifat produk, dan jumlah waktu yang diperlukan untuk menutup penjualan. Selanjutnya adalah diskusi mengenai kompensasi untuk pekerja tidak tetap. Nah, pekerja tidak tetap dipekerjakan dengan harapan masa kerja yang ditentukan. Yang paling sering tersebut, pekerja tidak tetap menerima lebih sedikit upah dan tunjangan daripada karyawan yang memiliki masa kerja yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, biasanya nih karyawan-karyawan tidak tetap atau bisa disebut dengan karyawan kontrak tidak mendapatkan insentif atau bonus-bonus atau tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Mungkin jika bonus atau insentif mereka atau perusahaan, ada beberapa perusahaan yang menjanjikan memberikan insentif dan bonus terhadap karyawan kontrak, tetapi jika tunjangan tidak banyak perusahaan yang menetapkan tunjangan kepada karyawan kontrak, misalnya seperti tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan seperti asuransi kesehatan, karena biasanya perusahaan-perusahaan menetapkan tunjangan-tunjangan tersebut terhadap karyawan-karyawan tetap yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya adalah yang sering kita temui di Indonesia, yaitu yang paling standar tunjangan ketenagakerjaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pekerja tidak tetap tersebut adalah mereka yang tidak memiliki kontrak implisit atau eksplisit untuk pekerjaan yang berkelanjutan. Pekerja tidak tetap dipekerjakan melalui agen tenaga kerja atau berdasarkan panggilan dan seringkali mendapat upah lebih rendah dari karyawan biasanya. Fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah untuk pemberi kerja adalah alasan utama untuk pertumbuhan dalam penggunaan pekerjaan yang kontingen ini. Masalah kompensasi yang melekat terkait dengan ekuitas internal. Nah, apa yang kebanyakan orang mungkin tidak mengerti adalah bahwa pembayaran pesangon besar-besaran tidak diatur oleh dewan direksi. Setelah CEO berhenti atau dipecat, pembayaran ini dinegosiasikan sebelum mereka dikerjakan. Tidak hanya pembayaran CEO, hal ini juga harus dipertimbangkan, tapi kontrak pembayaran CEO juga harus diperiksa. Itu merupakan pemaparan materi saya mengenai kompensasi financial langsung. Semoga materi yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat menambah
wawasan teman-teman mengenai kompensasi finansial langsung. Mungkin banyak sekali kekurangan saya dalam memaparkan materi ini, tetapi saya harap teman-teman dapat memahaminya dengan mudah dan dengan jelas materi yang saya paparkan tadi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang mungkin menonton video ini, dan saya harap kedepannya teman-teman juga dapat menambah wawasan mengenai kompensasi finansial langsung dari materi yang saya paparkan tadi. Terima kasih.